Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pebisnis. Oke, hari ini gua akan bawa lu ke tempat seorang pebisnis. Pebisnis apa? Yuk ikutin gua. Kita mau bahas bisnisnya apa. Hai, come on, guys. Di rumahnya lebar ya, guys ya. Jadi kita perjalanannya, kita jalan, kita akan ketemuin tentang pebisnis siapa nih hari ini ya. Yang pasti lo akan kepo dia ya sama dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, guys, Mbak Yunia ya? Iya. Oke, guys, ini adalah Mbak Yunia ya. Beliau adalah pebisnis gula garam 24. Nah, oke, nanti lu akan dengerin saja, lu akan kepoin lagi celote bisnis, interviewnya seperti apa dengan Mbak Yunia. Sampai jumpa, kita langsung masuk aja. Oke, Mbak Yunia, yuk, thank you, Mbak. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami Celote Bisnis. Guys, sebelum kita mulai ya, lu pastiin subscribe dulu ya, kemudian lu share, lu kirimlah yang banyak. Karena kenapa? Karena di konten dari Celote Bisnis, lu bisa mendapatkan banyak informasi tentang para pebisnis dan mungkin lu juga bisa coba join menjadi pebisnis di situ ya. Nah, hari ini ya, alhamdulillah kita datangi lagi rumah seorang pebisnis. Pebisnis apa? Lu bisa ngeliat dari sini depan udah makanan semua ya. Lu pasti tahu nih makanan apa ya. Tapi akan kita tanya ya sama ownernya langsung ya. Kita langsung kita salam aja langsung ya. Assalamualaikum Mbak Yunia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bener Mbak Yunia ya namanya Iya ya? dong. Oke. Guys, ini adalah Mbak Yunia ya. Mbak Yunia pebisnis dari, kalau namanya kalau gue sebut di sini adalah gula garam 24. Tapi nanti kita bahas apa itu namanya. Mbak Yunia, sebelumnya Yes. thank you ya. Sama-sama. Sudah kita dari tim Celote Bisnis bisa berkunjung nih ya ke sini. Mudah-mudahan silaturahmi jalan terus ya Mbak Siap, Yunia ya. siap. Oke. Mbak Yunia, saya Yes. mau tanya dan teman-teman mungkin mau tanya juga, Oke. mau tahu ya. Sebetulnya sebelum kita ngomong ke bisnis, Ya. Mbak Yunia itu sebetulnya latar belakangnya itu, backgroundnya itu dulu apa sih? Apa kerja atau gimana Mbak Yunia? Oke, kalau menurut yang sebelum-sebelumnya nih, sebelum jadi ibu rumah tangga Oke. sejati deh pokoknya. Basic saya sama sekali nggak ada di kuliner sebenarnya. Oh, nggak ada di kuliner? Iya, fashion justru malah. Oh, justru dulu fashion? Yes. Tapi bisnis juga? Bisnis juga. Oh, nggak kerja sama sekali berarti? Nggak jadi karyawan nggak Pernah ya? juga sih. Oh, pernah jadi Iya, karyawan. karena dari situ kita belajar dari ilmu-ilmunya, kita ambil, Oke, kita jadiin buat kita ke depannya bisnis, berusaha Oke. gitu lah. Gitu. Tapi setelah itu fashion? Yes. Oke. Kenapa waktu itu ngambil fashion? Apa ya, nggak tahu, seneng aja sih kalau ngelihat orang tuh yang gayanya elemen apa kayak elemen Penampilannya bagus gitu ya. gitu deh. Waktu itu fashion apa kalau boleh tahu? Dulu waktu itu baju ya, Oh, karena saya baju. pernah kerja juga, sempat juga di Jerman waktu itu. Oke. Iya, terus kerja sama salah satu Populo nama butiknya. Oke. Terus jadi usaha sendiri juga pelan-pelan, tapi ternyata rupanya dari sekian lama mencoba juga sesuatu, kayaknya kuliner ini agak-agak ngulik saya gitu. Oh, oke. Walaupun awalnya fashion ya. Tuh, tapi Oke. sama-sama tetap ya. Oh, tetap lah ya, harus lah ya. Yes. Oke guys, jadi awalnya ternyata Mbak Yunia ini adalah juga pernah di fashion. Ya. Tapi langsung dia jatuh cinta ke kuliner. Nah, pertanyaan saya, kita lanjut ya guys ya. Kenapa kuliner? Dan kuliner apa waktu itu pertama kali coba ya dijadiin bisnis? Nah itu pertama kali, Nah. justru itu tantangan buat saya tuh waktu itu Oke. pertama. Jadi saya disuruh sama almarhum ibu saya suruh bikin nasi uduk. Nasi uduk. Yes. Waduh, kegemaran saya juga tuh. Nah itu nasi uduk, nasi kuning kan. Iya. Sekarang banyak macamnya, nasi uduk segala macam. Nah itu salah satu dari situ. Bahkan saya pernah jualan nasi uduk waktu tinggal di Nemo ini. Di sebelah waktu zaman masih ada taksiku itu. Oke, iya saya tahu ada taksiku benar. Masya Allah itu alhamdulillah dalam waktu sebelum 1 jam itu 50 nasi uduk alhamdulillah laris. Pagi-pagi ya, langsung ke- Iya, jam 2 pagi langsung. Oke. Taruh di situ gitu. Jadi pertama itu nasi uduk. Nasi uduk. Oke. Nasi uduk. Nah, terus kemudian itu tahun berapa kalau boleh tahu ya? Tahun berapa ya? 2000, sekitaran 2014 deh kalau nggak salah. 2014. Ya. Itu benar-benar dengan nasi uduknya ya. Nasi uduk. Oke, terus selama berapa lama nasi uduk itu berjalan? Nah, nasi Mbak uduk Yunia? kurang lebih setahunan deh sampai nunggu anak saya waktu itu kan belum 1 masuk. tahun, oke. Yes. Setelah itu baru lauk-lauk mateng tuh. Nah, alhamdulillah saya sayur asem, sop iga. Nah, itu dari awal itu malah dari lauk-lauk catering. Oh, sebelumnya. jadi artinya awalnya dari nasi uduk kemudian lari kayak lebih lengkap lagi catering, Yes. ada iga segala macam ya. Iya. Aduh guys, padahal nih Itu- tempat tinggalnya dekat sama rumah saya guys ya, tapi nggak pernah ketemu, baru sekarang Nah, ketemu ya. Oke. rezekinya Nah, kan. nah, terus abis sop iga, terus kemudian tadi ada makanan catering tadi. Berarti Ya. catering dong jatuhnya atau gimana? Iya, catering sih dibilang catering, tapi ya udahlah, iyalah. Oh, Ini catering kan lah. udah terima nasi box segala macam ya. Oh, I see. Oke. Ya. Dan itu mulai dari 2015 berarti dong ya? Iya. Oke. Itu masih dibilang serius nggak serius ya, ya begitulah. Oke, ceritanya. pertanyaan saya gini.
itu berarti dari fashion, terus kemudian lanjut ke nasi uduk tadi, Ya. kemudian lanjut ke catering gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya, ini di depan apa nih, bisnis apa nih? Ceritanya boleh sedikit ya. Boleh silakan, Si silakan. gula garam nih, jadi semakin mengerucut itu memang kita perlu lama-lama mengevaluasi, itulah Oke. gunanya ya. Mhm. Jadi kayaknya setelah saya bikin nasi uduk, terus segala macam gitulah, lauk-lauk sayur-sayuran itu bener-bener nguras tenaga dan waktu Oke. ya. Sama anak-anak saya juga kayaknya, aduh nggak bisa, saya punya sesuatu yang harus bisa saya tinggalin gitu, maksudnya Oke. yang nggak terlalu bisa rumit dengan lauk-lauk itu. Nah hasil jadilah lauk kering si kentang Mustafa ini. Oke. Nah gitu ceritanya. Kenapa namanya gula garam 24? Karena saya Ya. bingung. Ini kan bukan gula, bukan garam. Nah, itu Kenapa dia. bisa? Ayo coba garam. Kenapa nama itu? Filosofinya apa, Mbak? Ini Jadi ya? kalau orang masak tuh kalau nggak ada gula sama garam jadi apa gitu ya ceritanya. Oh, gitu. jadi hambar gitu ya? Yes. Oh, oke. Lebih ke keseimbangan sebenarnya sih. Jadi kalau kayak Oke. kalau bahasa Cina kan yin and yang. Yin and yang, oke. Yes. Ah. Jadi lebih ya itulah, hidup memang mesti keseimbangan. Harus sih. seimbang. Ya, Jadi gula harus garam seimbang. filosofinya itu. Mbak Yunia, jadi tadi kan udah dikasih tahu gula garam keseimbangan ya, yin and yang gitu ya. Ya. Nah, sekarang 24 itu apa gitu filosofisnya? 24 jadi kesannya kayak penanda aja, simbol gitu. 24 tuh kayak tanggal gue mau mulai usaha di tanggal segitu gitu kan. Oh, jadi mulai tanggal 24 nih usahanya? Iya, betul. Pertanyaan saya, 24 apa nih? Bulannya 24. apa, tahunnya berapa? Itu dia pertanyaan, jangan itu tanggal lahir saya. Oh, Sesuai Oh enggak, jadi tanggal ini tanggal lahir ya, oke. Iya. Karena setiap orang pasti punya cirinya sendiri, oke. Nah kalau boleh tahu gula garamnya ini tahun 2000 berapa mulainya berarti? Serius-seriusnya nih, saya tuh 2016 akhir sampai 2017 awal deh ceritanya. 2016 akhir. Betul, iya. Oke, Itu, berarti kalau sekarang udah 6 tahun ya kurang lebih ya? Sekarang bentar kan ya? udah 2022. Ya, 6 tahun kurang loh? lebih, Oke. ya. Nah sekarang gini, Mbak Yunia, ini kan guys ya teman-teman bisa lihat ya, jadi ternyata perjalanan dari bisnis Mbak Yunia ini panjang ya, sudah mencoba ini, mencoba tadi fashion, nasi uduk, catering gitu ya, akhirnya jatuh cintrongnya ke ini nih ya, ke kering kentang Mustafa, kamus namanya, keren Yes, juga nih. kamus. Nah sekarang, dan ini berarti 2016. Nah sekarang Mbak Yunia boleh saya tahu nggak? Iya. Apa sih kelebihan dari kamus ini, kering kentang Mustafanya punya Mbak Yunia? Coba, Yes, boleh ya, silakan. Boleh cerita dulu dari awalnya. Oh, boleh, sampai gula garam ya, silakan. Sampai menemukan si kamus ini ceritanya. Iya. Jadi gula garam itu waktu pertama saya mutusin serius, aku mau serius. Tapi pertama saya nggak mau yang kesannya cuma jualan sekedar jualan. Oke. Saya harus punya basic di bawahnya tuh kekuatan. Saya bikin pertama yang saya cari itu adalah izin edar. Saya harus punya. Oh, Gimana pun oke. caranya. Walaupun kata orang tuh di luar, udah jualan aja dulu, omset aja dulu. Enggak, bagi saya itu saya mikir ke depan. Saya pengen suatu saat boleh dong ya mimpi, pengen Yes. punya taruh di Magic di supermarket besar lah atau oke. apa gitu kan, cita-cita saya ya gitulah, pokoknya punya mimpi yang besar banget gitu. Jadi saya mau kuatin di bawahnya dulu, akangnya saya dulu. Izin edar saya sampai, saya mencari Izin mulai- edar ya? Iya. Izin edar itu apa sih? Saya masih belum paham tuh. Izin edar tuh kayak apa ya? Kayak apa ya? Apa bahasanya sih kalau di UKM itu? Kalau di bahasa orang dinas sih PIRT ya. Oh, Ya, oke. jadi kayak industri rumah tangga, Yes. perizinan industri rumah tangga. Dan itu emang harus ada ya sebetulnya ya? Harus sebenarnya, itu yang Oke. mau saya lagi galakin ya buat di seputar lingkungan saya dulu deh. Oh, kalau serius mau bisnis harus punya itu gitu ya? Betul, Oke. itu dulu Oke. aja. Walaupun Oke. sambil jalan, kalau seperti saya contohnya sambil jalan aja nggak apa-apa. Oke. Yang penting dilakuin, ada goal gitu, ada tujuan untuk ngelakuin Yes. itu. Nah, selain izin edar itu saya harus punya. Nah, halal nih alhamdulillah udah keluar Oke, tahun ini alhamdulillah. sama. Nah, si brand gula garamnya ini dihakiin, dipatenin. Oh, udah Nah, dihakiin itu. berarti? Udah dapat hakinya? Alhamdulillah. Oke. Setelah dengan perjalanan panjang itu memang kata orang, ya itulah balik lagi ke proses ya. Oke. Itu yang benar-benar kita harus nikmatin banget deh. Itu berapa lama proses itu Mbak ini ya? Kalau izin edar tuh dulu waktu sebenarnya zaman-zaman sekarang nih dimudahin banget deh sebagaimana online tuh ya. Sekarang apalagi udah ada modelnya itu ada PTS namanya satu link aja gitu, satu jalur. Ya, melalui PTS dia sekali. langsung semuanya Betul, gitu ya? iya Oke. gitu. Gitu aja sih. Nah sekarang kalau boleh tahu ini kan berarti kamus kering kentang Mustafa Ya. ini berarti sudah dihakiin dong berarti dong? Alhamdulillah. Berarti ini nama udah nggak bisa dipakai orang lain berarti ya nih? awas ya. Oh iya. Guys, ini Sudah ada namanya kamus hitungannya ya, ya. kering kentang Yes, Mustafa. Keren sih yes, namanya siap, siap. kamus ya, jadi gampang. Iya. Oke. Udah kamus bikin kenyang gitu. Eh, bukan siap. pinter. Mana bikinnya nggak ada tapi Oh. sini. Harusnya tambahin dong. Iya, siap. Harus ada tagnya khusus berarti. Iya. Oke, Mbak Yunia, jadi ini mulai dari 2016. Ya. Kemudian
kalau misalkan tadi bisa disampaikan bahwa ini bedanya, nah sekarang gini, bedanya apa nih? Tadi kan udah disampaikan nih, sekarang Oke. bedanya apa nih? Iya. Bedanya apa dengan yang lain sih, gitu kan? Oke, tadi saya lupa bilang ya, Gula-Gula ini sebenarnya selain kamus, ada lagi saya bentuk yang frozen, ada curry puff. Nanti tapi saya jelaskan nanti ya. Oke, boleh, nanti kita jelaskan si kamus itu. dulu aja Kamus ini. dulu aja nih satu Ya, nih. jadi filosofinya tuh kayak kamus tuh kalau kebanyakan orang sini bilang kan kentang Mustafa, Oke, kentang iya. korek, kentang Betul, pengantin, betul. kentang apalah namanya itu. Oke, kan. betul. Nah, saya milih kentang Mustafa karena memang ya udah ikutin aja gitu kan. Oke, Memang oke. identiknya dengan si kentang Mustafa ini orang Yes. bilang gitu kan. Nah. Nah, punya saya ini alhamdulillah setelah melewati berbagai saya coba trial error tuh sampai yang rasanya aduh lelah tapi nggak bisa saya harus taklukin isi kentang dengan caranya dari mulai yang memang untuk kentang kok anyep pasti istilahnya tuh nggak keras gitu sampai akhirnya saya nemuin tuh memang dari pemilihan bahan baku terutama itu dulu Oh, bahan berarti pengaruh ya Mbak? banget Ini si kentang itu tadi karena saya pakainya kentang dieng bukan kentang yang biasa itu ya yang dari sana Wonosobo itu. Oke, ntar kita rasain Ya. guys. Apakah Yes. benar? Iya. Harus Oke, cobain. silakan. Jangan cuma katakan yang Iya. Terus kemudian apa Mbak ini ya? Nah, diramu sama bumbu-bumbunya yang pilihan aja. Sebenarnya dasar sih basic-basicnya bumbunya bawang merah, bawang putih sama Oke. cabai. Udah yang paling penting cuma tekniknya aja. Oh. Entah itu saat menggoreng, saat proses pembumbuan itu yang balik lagi ke proses. Itu ya. pengaruh ya proses itu ya Banget, terhadap iya. jadi gimana rasanya ya. Betul. Aduh guys, Ayo. ini gak sabaran ya guys ya. Tapi karena gue lagi interview nanti waktunya gue tertester ya. Oke, Mbak Yuni ya. Nah tadi Ya. kan sekarang udah ada ini, kamu kering Ya. kentang Mustafa. Nah yang di depan ini apa nih, Nah. Mbak Yuni ini? Jadi Gula Garam ini punya sesinya yang buat yang frozen nih guys. Oh, frozen ya? Oke. Frozen jatuhnya walaupun nanti akan ada yang siap makan tapi saya lebih ke frozen karena biar lebih bisa inilah kalau pengen makan gitu jadi dadakan tuh lebih enak gitu kan. Oh, Jadi ini apa ya? Kipap? Nah, Karipap? kepap. Ya. Bacanya kepap? Ya, ini kan ada Ah. kamus ada kepap. Jadi K depannya semua. Oh, karipap coco. Coko. Oh, ya. Coko. Oh, Ya, yes. oke. Jadi Ini apa karipap. nih, Mbak? Nah, itu karipap tuh kalau yang belum tahu, karipap tuh kayak basicnya sih pastel ya, cuma bedanya kulit luarnya tuh berlayer-layer tipis gitu aja. Semacam puff pastry. Oh, Gitu. isinya berarti dalamnya? Kalau yang ini, yang di pegang ini adalah yang coko isiannya, yang satu lagi ada yang isiannya kari. Tapi karinya si ada gula garam. koko, ada kari. Betul. Yang kari itu jadi sebenarnya sih karinya bukan kayak yang aslinya si kari pap dari Melayu ya, itu kan kari banget. Ini soft aja di ujung gitu rasa karinya biar menyesuaikan lidah sama. Tidak Indonesia lah ya. Betul. Oh, Nggak ini pengen lucu kosong. ya. Ada coklatnya loh. Iya, ini kayak inovasi sih. Cobain deh. Gas, Manis gas. ketemu gurih kayak apa gitu. Pokoknya nanti kita cobain guys ya. Apa yang ada kita cobain semua di sini, Semua oke. cobain. Mbak Yuni ya. Ya. Sekarang pertanyaan saya gini. Oke, ini berarti ada 2 varian dong ya? Betul. Nah, pertanyaan saya gini. Harga yang terendah sampai tertinggi dari produk ini berapa sih? Harganya kalau ngomongin range harga sih tergantung ya. Kalau ini kita lagi bahas masalah packaging juga nih. Oh, Pengaruh oke. banget. Ini PR juga buat saya nih. Nah, yang ini Oke. sebenarnya saya udah tidak insya Allah akan ganti dengan kemasan yang berdesain biar lebih kekinian lah. Oh, berarti ini Dari adalah sekarang. terakhir nih. Insya Allah biar terakhir. Oke, ini akan segera expire ya, bungkusnya ya. betul. Akan berganti dengan ini. Ya, sama ada Wih. satu lagi yang berdesain, walaupun bentuknya Stanley pouch. Oh. Nanti ada yang versi mungil-mungilnya biar bisa sekali makan gitu kan, orang nggak perlu repot bawa-bawa gini gitu kan, nanti mau Siap. makan tinggal kayak pengganti bawang goreng. Oh, I see. Konsepnya Oke, begitu, oke, jadi oke. awur-awur, tabur-tabur gitu ya. Jadi ternyata packaging juga penting banget, ya. Banget. Oh, iya. Iya, Oke. itu Iya, proses iya. lagi, balik lagi ya, itu PR buat saya juga ya. Dan itu harganya berapa berarti? Paling terbawah sampai tertingginya berapa? Oke, untuk kalau produknya? yang ini sebenarnya sih kan ada kemasan yang 200 gram ya, sebenarnya ada yang Oke. 100 gram Oke. yang bisa makan sekali makan atau 2 kali. Hmm. Itu harganya mulai dari 20.000. Kalau Mulai yang dari full 20.000 ya, sampai dengan sampai 45.000. itu untuk produk yang Si apa? Kamus, kentang Oh, Mustafa ini. ini berarti ya? Yes. Oke guys. Yang ini 50.000. Guys, Ya. pokoknya lu beli ini aja bisa sekeluarga sambil ngambil udah bisa kenyang lu. Gak usah makan lagi. Betul, sukses keluarganya. Juga kamu bikin kenyang. Oke, nah sekarang Mbak Yuni ya, kalau boleh tahu, ini sebenarnya bisa dijual nggak sih? Maksudnya ada reseller gitu atau gimana? Mbak Yuni membuka itu nggak sih peluang itu? Membuka, tapi Oke. untuk saya masih buka untuk khusus wilayah Limo sama Cinere aja dulu. Oh, baru untuk wilayah Limo dan Cinere Iya, guys ya. namun kemungkinan akan yang lain juga sih sebenarnya. Oke, nah syaratnya apa untuk menjadi reseller itu? Syaratnya sebenarnya sih kalau buat saya pribadi nggak memisahkan. Yang penting Oke. mau bekerja sama dengan saya gitu kan. Oh, oke. Itu Berapa aja sih. harus ambil nih pesanannya? Harus berapa ambil? Minimal order 50. Minimal order 50. Yang kecil-kecil ya. Yang kecil, nggak usah Ya. gede ini ya. Nggak usah, yang Berarti gede setara 10. yang kecil berapa harganya? Yang mana yang kecil ini? Yang tadi yang 100 gram, kecil? ya, Itu 20.000.
Oke, jadi dari 20.000 50 berarti 20.000 kali 50 kurang lebih 1 juta. Ya, kurang lebih segitu. Jadi kalau teman-teman dengan asumsi 1 juta aja udah bisa punya bisnis loh dan Iya. berbisnis partner dengan Mbak Yunia dari Betul. Gula Garam 24. Yes, ya, insyaallah. Nah, pertanyaan saya gitu, marginnya berapa sih kalau reseller? Nah, marginnya itu Dijual berapa, dapat berapa, dijual berapa? betul, kalau dari saya tuh bisa dikurangi sampai 5.000. Tapi nanti ada akumulasi juga, misalnya oh udah saya capai target misalnya gitu Oke. kan, nanti ada hitungan-hitungan bonusnya Ada lagi. hitungan juga bonusnya lagi, Iya, selain yang siap. tadi margin penjualannya tadi. Betul. Oh guys, lumayan lah guys, 5.000 Iya. kalau lo bisa 100 piece udah berapa sehari? Ya kan, kalau bisa 1.000 sebulan, 2.000. Oke, dan ini semua bisa dikerjakan. Pertanyaan saya gini, berarti nanti kalau misalkan Mbak Yunia punya reseller, Iya. sekarang saat ini reseller udah berapa Mbak Yunia kalau boleh tahu? Kalau Cinere ada 2, Kini ada di 2. Limo juga ada 2. Limo ada 2. Guys, baru 4 guys. Nah, ayo. Ayo buruan. Oh, kalau gua nggak YouTuber, gua langsung nih. Udah sayangannya Langsung udah ke reseller. Cinere. Oke, nah sekarang Mbak Yunia gini. Iya. Jadi tadi udah kita ngomong soal reseller. Terus kemudian saya mau tanya Mbak Yunia ke depannya ya bisnis ini itu mau seperti apa sih Mbak Yunia mau kembangkan seperti apa nih bisnis gula garam ini? Oke, gula garam sih pengennya nih, saya sekarang mulai kalau gula garam fokusnya udah mulai si kentang Mustafa ya, walaupun nggak Oke. si kebab sih tetap ya, saya di Oke. frozennya gitu kan. Oke. Tapi pengen ini dulu, PR saya tuh packaging itu tadi ya, Oke. sama mulai taruh-taruh di marketplace juga iya sih, Oke. sama di pasar swalayan yang bener-bener pakai pasar modern gitulah ceritanya. I see. Ada ke sana ya rencananya? Ada, insya Allah ke depannya Atau bisa mau bikin punya kayak outlet juga mungkin? bisa juga sih, tapi Oke. itu nanti akan jangka panjang lah. Jangka panjang ya? Yang Tap- pendek-pendek aja dulu. Iya sih. Nah guys, jadi ternyata Mbak Yunia tuh arahnya dia mau juga ini ada di marketplace, kemudian Ya. ada juga di pasar-pasar modern ya. Jadi artinya teman-teman masih terbuka loh untuk bekerja sama dengan bermitra dengan Mbak Yunia dari Gula Garam ya 24 ya. Nah Mbak Yunia sekarang gini, tadi Mbak Yunia sebutkan ada e-commerce, terus kemudian ada yang pasar modern. Tapi sampai dengan sekarang dari awal 2016 sampai dengan sekarang ketika Ya. memulai bisnis ini pakai strategi apa ya untuk ngembangin apa penjualannya? Untuk offset ya, Iya. kalau saya sih lebih kepada itu tadi, reseller sih memang ngebantu banget buat saya Oh, pribadi oke, gitu ya, nggak terlalu yang produksi. Karena basicnya tuh saya sebenarnya, ayo yang mau jualan gitu kan, cukup saya di belakang layar sebenarnya gitu, tapi ternyata, oh yaudah tetap mesti keluar juga. harus turun gunung juga gitu. Iya. Kanvas juga, jalan-jalan ke toko, ayo ini beli gitu kan. Pameran juga saya ikut. Ikut alhamdulillah, Oh, bazar-bazar masih oke. seputaran Limo, Depok dan juga Jakarta. Oke, gitu. berarti itu salah Ya. satu untuk menaikkan omset dengan cara itu ya, Mbak? Betul. Kalau Instagram lainnya media sosial, Ada. FB? Ada. Ada juga ya? Alhamdulillah, kita cocoknya di Instagram nih saya kayaknya. Oh, Instagramnya apa? Ada. Namanya? @gulagaram24, nunggu di follow ya. Oke, guys, @gulagaram24. Lu langsung follow up. Lu follow. Kita di fallback deh. Nanti callback langsung. Kalau mau pesen juga langsung. Mau jadi reseller kalau lu orang-orang Limo Cinere langsung ya. Kalau Depok gimana Depok? Margonda? Depok Margonda boleh. Oh, boleh Silakan, berarti ya. silakan, Jadi Jakarta. bukan Limo Cinere, pokoknya Depok lah ya. Tapi kalau lu jadi jauh, Papua jangan dulu ya, kejauhan ya, kasihan Mbak ini aja. Oke, selanjutnya Mbak Yunia, tadi kita udah ngomong soal masalah gimana cara Mbak ngembangin apa bisnis omsetnya. Nah, Ya. pertanyaan saya begini, ini juga saya tanyakan kepada para pebisnis yang saya interview. Saat sebelum pandemi, Ya. kemudian kita mengalami pandemi 2 tahun, saat ini juga masih endemi. Apa yang terjadi dengan omset dari Gula Garam 24 ini? Nah, justru ini yang uniknya nih, saya mau cerita. Justru malah alhamdulillah yang lain pada turun, saya malah naik. Alhamdulillah. Mungkin Pada karena pada Iya. saat pandemi justru naik. Iya, justru awal pandemi saya bukan yang bersyukur karena pandemi ini Iya. ya, bukan, karena tapi justru malah orang-orang mungkin nggak keluar gitu kan. Kayak kan tadi salah satu alternatif makanan Cambil ini iya, ya. camil tinggal Campur ke nasi juga enak, masih bisa, hangat. mie apalagi Mie cobain. lebih lagi bener. Nah, pertanyaan Iya. saya gini, naiknya berapa persen? Boleh tahu nggak sih? Naik ya hampir 50%. Dari sebelumnya. Hampir 50%? Iya, dari omset sebelumnya gitu. Awal-awal tuh apalagi Masya Allah saya sampai lumayan ini ya, begadang-begadang juga ngerjainnya gitu. Iya, reseller pun begitu. Semua sama gitu kayak gitu ya. Alhamdulillah ya. Guys, jadi teman-teman bisa tahu ya, ternyata pandemi itu di saat sebagian orang, mungkin beberapa orang di sana mungkin merasa tanda kutip kesulitan ya, tapi ternyata di sebagian lain ya Allah Maha Adil tadi. Iya. Allah buka rezeki juga buat yang lain sebanyak-banyaknya. Contohnya tadi Mbak Yunia, dan mungkin kalau teman-teman memang setia dengan channel YouTube kita, teman-teman juga pasti akan dengar yang lain juga sama, ternyata pernah naik juga gitu ya. Jadi teman-teman saatnya sekarang kalau memang mau mulai menjadi pebisnis, mulai dari sekarang ya. Oke, Mbak Yunia, sekarang berarti memang luar biasa ya. Pandemi mengajarkan banyak hal. Banget. Oke. Sama buat saya pribadi juga. Yes. Jadi artinya benar-benar kita juga sama Mbak Yunia, karena kita sempat tidak syuting ya selama. Lagi Jadi sadar luar ya, biasa. lagi Ya karena kan gak ada yang mau dia ketemu. Iya, bener. Kita jadi takut, dia juga takut. Sama-sama ketakutan jadinya.
Jadi emang luar biasa. Nah, Mbak Yunia sekarang gini, selanjutnya saya mau tanya, Mbak Yunia berarti kan tadi kalau memulai bisnis gula garam 24 ini 2016 itu berapa modalnya kalau boleh tahu? Waktu itu pertama saya bikin kentang ini, saya masih inget jadi lucu-lucu juga sih. Waktu itu ngeborong kentang tuh dalam satu karung tuh kan isinya 30 kilo. Jadi saya punya uang itu 800.000. 800.000? Dibelikan itu semua? Betul, kentang, pokoknya kentang, bawang sama cabe. Udah itu aja nih modal saya. Modal 800.000 di awal? Iya, di awal, di bawah 1 juta. Guys, di bawah 1 juta ya, Mbak Yunia sudah bisa punya sampai dengan sekarang bisnis seperti ini. Jadi artinya kalau teman-teman semua di sana merasa bahwa mau lu kolonial, mau lu milenial, mau lu baby boomer, mau apalah itu ya, lu sekarang umur lu sekarang kayak apa. Tapi ketika mau mulai bisnis, jangan fokus dengan modalnya saja. Buktinya 800.000 udah bisa kok. Benar ya Mbak Yunia? Benar banget. Kalau nggak mau bisnis, kalau mau bisnis nggak punya modal, cari yang dropshipper, gampang lah, ya kan? Nggak pakai modal juga kan Mbak? Oke. Ayo. Mbak Yunia ada dropshipper nggak sih? Ada juga? Satu, tapi bisa juga? Bisa. Tuh guys, Ya, ini ayo. dropshipper juga bisa, nggak pakai modal, tinggal cariin bisnisnya, kasih ke Mbak Yunia biar dia yang kirim semuanya. Kita yang kerja. Tanpa modal ya Mbak Yunia ya? Tanpa modal. Oke. Nah selanjutnya Mbak Yunia, pertanyaan saya selanjutnya, tadi kita udah nanya soal masalah modal juga, terus kemudian gimana ngembangin bisnis. Berarti Mbak saat ini sekarang kalau boleh tahu yang mengerjakan bisnis ini, Mbak ada karyawan atau Mbak ngerjakan sendiri atau gimana? Ada. Emang awalnya tuh pertama kendala UMKM tuh memang one man show ya. Satu orang semua ngerjain mulai dari packaging, belanja, tahu sendiri Itu bengek juga ya kan? Banget, sampai nyesek kita. Oke. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada yang ngerjain 2 orang karyawan saya. Alhamdulillah ada 2 orang. Alhamdulillah, iya. Oke guys, 2 orang loh guys ya. Jadi artinya inilah kemudian keberkahan seorang pebisnis adalah dia bisa mempekerjakan orang lain. Ya. Dia bisa tadi memberi tanda kutip ya rezeki yang Allah titipkan melalui dia terus disampaikan ke orang lain. Nah ini keren ya, ini keren ya guys ya. Jadi artinya bukan untuk diri lo sendiri, tapi bisa juga untuk buat teman-teman atau saudara yang lain gitu ya. Nah Mbak Yunia kan ada 2 orang nih. Nah, sekarang Mbak Yunia pertanyaan saya, Mbak Yunia dengan saat ini kondisi sekarang ini udah merasa sukses belum sih dengan bisnis gula garam 24? Nah, kategori sukses ini yang perlu dibedah. Nah, Sepertinya menurut Mbak Yunia apa sukses itu Mbak Yunia? Coba bisa sampaikan. Yes, ya, Gula Garam 24 sukses itu jadi kayak apa ya, kalau buat saya tuh pencapaian. Nggak usah yang tinggi-tinggi muluk-muluk deh, kadang-kadang oh ya saya pengen omsetnya misalnya 100 juta atau berapa, enggak juga. Tapi tetap kita punya target, tapi kita jalanin yang ada aja dulu. Jadi makanya melihat masalah kalau orang kepentok modal itu benar juga sih, tapi bukan suatu yang utama kalau modal itu gitu kan. Selama kita ada kemauan jalan. Jadi gimana kita pintar mengelola aja. Kalau saya basicnya simple aja, uang modal kita berapa, misalnya 500.000 saya punya modal, gimana caranya supaya jadi 1 juta atau berapa gitu kan. Ya itu tadi, sukses buat saya tuh apa ya, saya ngejalaninnya dengan, menurut saya sukses tuh dengan apa ya, oh saya ngerasa misal bulan ini saya omset target 100 juta, kecapai itu alhamdulillah saya bilang sukses. Itu sukses. Jadi kategorinya yang perlu di ini ya, atau titik kirinya gitu kan. Ya, jadi Mbak merasa gitu. Jadi kalau ada sesuatu pencapaian, maupun mau nggak besar maupun kecil, ya, itu mah sukses gitu ya. Sukses buat saya. Gitu. Guys, itu dari Mbak Yunia merasa. Jadi buat teman-teman juga sama ya. Sukses itu bukan kelihatan kalau lu ngelihat orang di luar sana punya seperti Raffi Ahmad ya, punya mobil Lamborghini, enggak gitu juga. Setiap orang beda-beda. Tapi Mbak Yunia merasa ketika ada pencapaian kecil yang sudah dicapai gitu ya. Misalnya dari omset 50 jadi 100, itu sukses. Benar ya Mbak Yunia ya? Betul. Nah, lu pun juga sama ya, lu juga punya itu. Karena kenapa? Itu sebagai modal buat teman-teman semakin pede dan makin bener-bener lagi semangat untuk jalanin bisnis. Karena lu harus capai pencapaian kecil untuk kesuksesan diri teman-teman sendiri gitu ya. Nah, Mbak Yunia, sekarang pertanyaan saya begini. Tadi Mbak di awal kan bilang tentang orang tua untuk mau ngelanjutin gitu ya. Apa orang tua masih ada Mbak Yunia? Alhamdulillah masih ada. Pertanyaan saya begini. Menurut Mbak Yunia, doa seorang orang tua itu terhadap bisnis Mbak Yunia itu apa ya? Waduh, Masya Allah, ntar saya mewek nih kalau orang tua nih. Gak apa-apa, ini memang acara kita memang dari hati ke hati ya. Silakan Mbak Yunia. Jadi Masya Allah, ini waktu pertama saya mulai berjualan, hal yang pertama saya lakukan, saya minta izin dulu sama orang tua. Tapi suami nomor 1 sih, baru orang tua. Karena saya udah status istri ya, jadi suami dulu nomor 1. Alhamdulillah didoain pelan-pelan, memang nggak gampang dan nggak mudah juga ya, karena apalagi bagi-bagi waktunya itu yang agak-agak ini. Tapi alhamdulillah mungkin ini salah satu doa mereka juga yang dikabulin gitu kan, walaupun belum sebesar yang impian orang-orang, tapi bagi saya ini udah alhamdulillah luar biasa. Bisa ngebantu saya waktu pandemi kemarin, memang suami juga kena efek itu. Dari berjualan itu mungkin Allah bukain lewat saya buat berjualan. Rezeki yang lain gitu ya. Itu dari jualan itu tadi. Jadi wah, kalau ditanya itu Masya Allah luar biasa, nomor 1 lah buat saya dua orang tua itu.
Iya luar biasa ya guys. Iya. Jadi kalau untuk ngomongin orang tua pasti kita berkaca-kaca ya Mbak ya. Oke. Apalagi masih hidup. Ya buat teman-teman ya, buat Ayo. teman-teman yang masih hidup, orang tua lu ya bakti yang terbaik buat orang tua dan minta doa yang terbaik juga buat orang tua ya. Karena kenapa? Karena di situ ya memang sumber berkahnya juga kan ridho Allah ridho orang tua Mbak Yunia ya. Nah, jadi udah ridho Allah ya orang tua harus ridho gitu ya. Oke, Mbak Yunia selanjutnya yang mau saya tanya gini. Ada nggak sih impian terbesar Mbak Yunia dari bisnis Gula Garam 24 ini buat keluarga dan buat orang tua gitu yang belum tercapai tapi mau dicapai dari bisnis ini gitu, ada nggak sih? Ada. Oh Ada banget dong, pasti punya goal. Saya walaupun goal saya mungkin boleh nggak di-share Mbak Ida? Itu apa sih Mbak Yunia gitu ya? Boleh, Masya Allah. Ini yang pertama saya pengen, ini sebenarnya pengen bisnis ini gue pengen saya turunin ke anak-anak saya. Oh, jadi bisnis warisan diwariskan Iya, gitu ya? betul. Oke. Karena saya emang yang mengadaptasi itu kayak apa sih, anak-anak punya skill dulu deh. Dari sekarang dia ngeliat saya gitu kerja ini, oh ini bunda jualan loh gitu kan. Mereka membantu nggak sih Mbak Yunia? Alhamdulillah membantu. Dari IG juga anak saya yang megang IG. Oh, I see, yang mereka itu anak. yang saya juga bukan eksploitasi anaknya, tapi lebih ngajarin Bukan anak. eksploitasi itu mah. Oh, sorry. Ngajarin anak supaya Ngajarin anak kayak supaya- gini loh orang Iya. tua gitu kan cara kerjanya. Berjualan juga dia nyatet jualan gitu kan. Kadang-kadang saya ajarkan begitu biar mereka punya daya keinginan gitu kan. Skill mereka ada gitu. Memang saya didik di jiwa wirausaha dari kecil. Bagus bener. Daripada kan nanti sekolah mulu, takutnya sekolah terus sampai tinggi lupa kerja dia jadinya. Salah ya. Sekarang Kadang- banyak banget peluang kalau mau kerja makanya Banyak sekali, banyak sekali. Nah sekarang Mbak Yunia jadi ada dong impian tadi, impiannya Oh apa? iya, Kalau balik tahu? lagi tadi ada. Saya pengen nih, ya nggak usah bukan haji sih, umroh bareng keluarga. Gitu. Umroh sekeluarga sama orang Iya, tua. pengen banget dari hasil ini. Dan hasil ini ya Mbak Yunia Mudah-mudahan ya. ya, Oke. doain Kita doain ya guys ya, kita doain Amin. semua buat teman-teman audiens semua yang ada di Slotnya Bisnis. Karena ketika teman-teman mendoakan saudaranya, maka itu diaminkan juga oleh malaikat ke teman-teman juga. Jadi kita doakan balik lagi ke teman-teman kan enak kan? Nah, kita selalu mendoakan ya guys ya. Semoga Mbak Yunia tadi bersama keluarganya hasil dari Gula Garam 24 ini bisa berangkatkan umroh sama-sama keluarga dan orang tua. Amin. Oke. Mbak Yunia, Ya. pertanyaan terakhir yang memang pasti akan saya selalu tanya gitu ya. Karena ini pasti teman-teman lihat nggak terasa loh udah 35 menit loh ya. Masa sih? Oh iya, Iya. tinggal makan ya. Oh iya. Tinggal tes tuh ini terakhir. Yes. Nah, Mbak Yunia gini, saya mau tanya di luar sana kan saat ini di zaman serba digital ini ya Mbak Yunia Ya. ya. Semua orang benar-benar happening apalagi sejak pandemi. Semua pada mau bisnis ya. Benar. Apapun itu bisnis rumahan segala macam. Ya. Saya ngeliat juga luar biasa para istri di rumah membantu para suami. Oh luar biasa, saya luar biasa, saya ngeliatnya salut banget ya. Jadi ternyata rezeki itu dari mana aja dikeluarkan semua ya Mbak Yunia ya, asal kita yakin aja ya. Betul. Nah, buat mereka yang mau belajar bisnis di awal, kemudian dia mau juga survive seperti Mbak Yunia udah 6 tahun ya, berarti Ya. kan survive nih 6 tahun. Ya, alhamdulillah. Boleh nggak sih kasih tips-tips gitu ya dari awal seperti apa mulainya, terus apa sih yang harus kita persiapkan skill dan segala macamnya gitu. Silakan Mbak Yunia. Siap. Ini poin pertama, ini ngambil sudut pandang yang lain. Pertama mentalnya dulu di Mental. Itu poin. Mentalnya harus gimana nih Mbak Nah, itu Yunia? dia. Harus kita apa ini mentalnya? Kalau boleh mengutip kata almarhum Bob Sadino ya, Oke. nggak boleh cengeng, jangan Nggak boleh baperan, cengeng, jangan nggak baperan. boleh nyerah dikit-dikit. Itu anak Jangan sekarang boleh makanya nyerah. itu tuh dikit-dikit belum apa namanya jualan tuh dinamika ya, naik turun Yes, jangan bener. giliran. Kita ada di masanya laku banget kayak kemarin saya pandemi, masya Allah luar biasa. Nah giliran makin ke bawah makin rujak, ya udah alhamdulillah memang Yes. segitu rezeki saya. Yes, Itu yes. yang pertama di ini. Itu mentalnya berarti harus kuat Iya, ya. Jadi betul. jangan baperan teman-teman ya. Betul. Pokoknya jangan menyerah gitu. Kuatin dulu mental lu gitu kan. Nah. Jangan mental tempe. Iya. Tempenya Tahu, enak boleh. ya. Mentalnya itu nggak enak ya. Kalau tempe mah enak saya suka. Oke, itu yang kedua apa Mbak Yunia? Yang kedua, selalu mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri, Betul, oke. ya. Misalnya kayak saya kemarin, alhamdulillah itu dari ya terima kasih Pemkot Depok ini udah dikasih fasilitasi segala macam ya. Oh, dari Pemkot pelatihan, Depok fasilitasi semua ya, pelatihan Betul, ya. asal Oke. kita mau nyari. Mungkin di Jakarta juga ada semua, saya rasa Masih seluruh ada Indonesia ya. pasti Dan ada. itu semua gratis ya Mbak Yunia? gratis, alhamdulillah. Gas tuh Tinggal gratis. kemauan. Masih kurang apa lagi? Kalau nggak mau nggak tahu diri berarti lo. Oh, kok jadi gue marah-marah? Oke, silakan Mbak ini ya. Ya, Terus kemudian itu yang tadi kedua. perbaiki diri, ya. Perbaiki diri ya. Terus. Dan nggak pernah ada kata terlambat kalau buat saya. Apalagi umur, makanya anak muda-muda nih, ayo jangan mau malah sama mama lu. Oh, jangan mau sama emak lo. Oke. Hati-hati. Kalau sama mama Karena udah itu. dibuka semua ya peluangnya sebelumnya ya. Tinggal Betul. kita ambil aja gitu Nah, kan. iya, tinggal kesempatan itu aja diambil, itu aja sih menurut saya. Terus kalau modal?
Nah, sebenarnya kalau kata orang emang nggak munafik ya, modal Iya. tuh nggak perlu juga, Iya. tapi tinggal gimana kita nyiasatinnya aja. Kalau saya sih mungkin kalau ada yang pengen tuh, oh ya saya cari investor atau mau join sama siapa, tapi pikirkan baik-baik ya dari awal tuh memang kita udah punya pertama hitam di atas putih itu harus pasti ada. Walaupun kita sama teman soal Yes, kamu yes. Mas Nito, iya Iya, iya. kita joinan yuk, tapi tetap harus ada. Soal uang bisnis harus ada hitungannya. Betul, Oke. iya. Saya setuju. Ya, Oke. gitu. Tapi saya sekarang masih sendiri dulu deh. Sendiri dulu aja ya? Iya. Oke. Yang ada ya saya kelola gitu kan. Oke. Itu lebih menurut saya lebih pertama nyaman aja sih buat saya. Lebih nggak tahu aman, ya, lebih tenang masing-masing. juga, lebih nyaman. Betul. Saya setuju kalau urusan dulu susah soalnya guys ya. Iya. Bukannya teman saudara juga susah ya daripada bikin sendiri. Nah, masalah kreativitas, pertanyaan saya, itu penting nggak sih buat seorang pebisnis? Kreativitas perlu juga sih. Nah, tapi kalau kreativitas itu kalau buat saya itu bisa diasah juga ya. Oh, bisa dia sambil jalan aja Betul, gitu ya? sambil nggak mesti yang aduh kayak kita mesti kreatif, nggak juga kalau kita pikirin malah nggak nemu buntu istilahnya gitu ya. oke. Jadi ngalir aja, let it Ngalir flow. aja ya? Nah gitu, dari gitu kita sering-sering ketemu orang. Oke. Pertama itu dia tadi saya lupa, komunitas kita. Komunitas itu bergaul. penting juga berarti? Penting banget. Selain ngebuka link juga itu alhamdulillah ya kayak bener ya, silaturahmi itu akan ngebuka semua loh. Peluang ya, benar-benar. Umur panjang nanti ketemu, mungkin sekarang kita belum ada, misalnya kita ketemu orang itu Betul. belum ada jodoh, ketemu rezekinya atau apa, suatu saat kita nggak tahu loh peluang Betul. apa yang akan terjadi ke depan gitu. Benar. Mungkin Itu aja seminggu sih. kemudian, 3 minggu kemudian, atau setahun Betul. kemudian, atau 2 tahun Iya. kemudian ya kita nggak tahu ya Mbak ya? Nggak tahu walau alam. Ya, karena di bisnis ini juga, walau alam saya juga ketemu teman-teman dekat saya juga ya. Udah lama nggak ketemu, luar biasa memang. Masya Allah. Oke, jadi Mbak Yunia, aduh terima kasih banget ya. Sama-sama. Udah mau memberikan insight-insight kepada teman-teman ya, dan teman-teman ya luar biasa, teman-teman pasti akan dapat insight lah yang tadi kita sampaikan sama Mbak Yunia. Jadi tinggal lu aja mau bergerak atau enggak, lu mau bergerak atau rebahan doang gitu ya. Jadi artinya pilihlah hidup lu, itu pilihan lu sendiri. Lu mau sukses mau gagal ya, tanda satu memang Allah yang menentukan, tapi tergantung pikiran lo, mindset lo seperti apa gitu. Kayak tadi Mbak ini bilang, Mbak Yunia, mental nomor 1. Siapkan mental, modal akan ngikutin kok, nggak perlu harus besar. Tadi Mbak Yunia bilang dari 800.000 aja, dia udah bisa memulai kok. Dan sebenarnya kalau punya lebih murah, ada aja, lo tantengin aja tuh channel Lari Bisnis. Lo cari yang di bawah itu juga ada kok. 500.000 ada, carilah, di situ ada semua. Teman-teman pebisnis ini membantu teman-teman juga loh, supaya teman-teman bisa mempunyai bisnis. Jadi mulailah dari sekarang, action mulai besok, langsung telepon DM yang ada di channel Celote Bisnis yang sudah kita upload. Kemudian udah daftar aja, mau jadi reseller, mau jadi dropshipper, mau jadi mitra, agent, disebutnya silakan semampu teman-teman. Yang penting action, bener ya Mbak Ine? Betul, Pak. Percuma aja kalau kita banyak belajar nggak ada action ya. Bener itu dia. Emang kita menjadi pak guru kan enggak Iya. kan? Kita menjadi pebisnis. Oke. Mbak Yunia, thank you ya Mbak Yunia ya. Semoga saya doakan, semoga kami doakan dari Iya. tim Celote Bisnis Gula Garam 24 ini ya. Semoga makin, bukan hanya omsetnya meluas, Iya. tapi bisa bermanfaat juga buat banyak orang. Makin Amin. tambah karyawannya, Amin. makin bisa taruh di tempat outlet-outlet sama pasar modern dan segala macamnya. Amin. Dan insya Allah memang ini bisa diberkah juga buat keluarga ya Mbak Yunia ya. Ini itu yang penting. Oke Mbak Yunia, terima kasih banget ya. Salam buat keluarga juga Mbak Yunia Siap, ya. insya Allah. Oke guys, thank you Ya. semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sekarang waktunya kita review dari makanan yang tadi dari Mbak Yunia ya, dari Gula Garam 24. Oke, di sini ada 3 produk ya. Di sini ada kasing, keripik singkong balado, kemudian kamus, terus kering kentang Mustafa tanpa teri, kemudian satu lagi kamus kering kentang Mustafa dengan teri ya. Nanti kita rasain semua. Tapi gue mau review dulu yang kasing ini nih. Kasing ini namanya agak unik ya, keripik singkong balado. Lu lihat bentuknya merahnya nih. Gue ngeliatnya juga udah lapar ya, makin lapar nih ya. Coba kita lihat, coba rasanya gimana. Coba kita cobain dulu, bismillah. Nih guys ya, kita cobain ya. Bismillah. Keripik kentangnya enak, renyah rasanya, manis sama pedasnya tuh nyatu ya. Jadi nggak pedes banget, nggak manis banget. Jadi buat teman-teman yang nggak suka pedas, ini cocok ya. Yang suka manis pun masukin dapat rasanya. Gue rasain lagi supaya lebih rasanya enak ya. Juara. Lu harus mesen kasih. Gue suruh pesen nih bini gue. Kayaknya enak. Oke, nah jadi kita yang kedua. Ini adalah kering kentang Mustafa. Nah, dan ini tanpa teri ya, kita cobain ya. Nih, selalu lihat ya. Nanti kalau mau tahu harganya lo langsung kepoin aja di Instagramnya ya. Nanti kita taruh di bawah sini Instagramnya, lo bisa DM. Bismillahirrahmanirrahim. Dibentuknya guys ya, ini bentuknya tuh. Bismillah. Renyah banget.
gue sering ngerasain ini juga. Istri gue suka beli, tapi ini enak. Enak. Kalau orang bilang ini bener juara, gue rasain lagi. Gue pasti gue bawa nih satu ya. Yang kedua, gue rasain ini pakai teri. Guys, rasanya bener enak loh. Masya Allah, enak banget. Ini antara rasa keripik singkong ini sama ini beda banget. Rasanya teksturnya beda-beda. Sekarang pakai teri ya, gue rasain. Bismillah. Mantap. Iya, inilah takdir Allah gue dibawa ke sini ya. Enak banget gue nyobain kayak gini. Bener guys, ini pakai teri, lu pakai nasi panas, pakai telur, enak banget. Ini juara. Jadi buat gula garam 24 kasing, kemudian kamus ya, dua dengan teri dengan tanpa teri, top banget juara. Jadi buat teman-teman, lu coba segera langsung order ya, langsung ke Instagramnya, ntar kita taruh di bawah sini namanya. Oke, guys, thank you ya review gue hari ini ya. Thank you, assalamualaikum.